Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Newayan Priliani, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Universitas Mahasaraswati Denpasar. Saat ini saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Payangan, Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi teks berita kelas 7 yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Payangan. Pertanyaan pemantik pertama, apakah teks berita itu? Siapa yang duluan ya? Teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang segala kejadian dan segala peristiwa yang sedang dibicarakan. Iya, bagus kita sudah belajar ya. Teks berita, apa itu teks berita? Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi. Ingat ya. Kalau berita itu biasanya terkait dengan berita yang baru, bukan berita yang lama, dan sedang hangat diperbincangkan. Biasanya itu adalah teks berita. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, beberapa jenis teks berita. Ya. Ada beberapa jenis teks berita, yaitu berita langsung atau straight news, berita mendalam atau web news, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber, investigation news, berita interpretatif atau pendapat penulis, interpretative news, dan berita opini atau pendapat ahli, opinion news. Ya, itu jenis berita berdasarkan sifatnya. Ada lagi jenis-jenis berita berdasarkan sajiannya. Ya, kalau jenis berita berdasarkan sajiannya apa saja? Berita apa jenisnya? Ya, dari cetak ada, elektronik ada. Sekarang ditambah lagi ya berita online. Kemudian, nah sekarang kita ke tujuan pembelajaran. Ya, kenapa kalian mempelajari teks berita? Kenapa? Jadi tujuan yang pertama itu setelah kalian mempelajari teks berita itu diharapkan nanti mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kalian masih ingat unsur-unsur teks berita? Unsur-unsur teks berita ada berapa? 5W, 1, 2. Berarti itu jumlahnya berapa? Ya, atau disebut dengan Adik Simba. adik Simba. Kemudian untuk menambah pengetahuan atau tanya jawab kita supaya listen pembelajaran ya, biar dari itu ada yang bicara. Silakan kalian simak dulu video yang ada di depan, simak baik-baik karena nanti ibu akan memberikan pertanyaan seputar video ini. Ya, ibu harapkan juga nanti kalian juga bisa mencari unsur dari teks berita. Dikalakan wisata Klaten kita mau kembali tidak menggunakan sapu pasir sumber itu kami mengimbau dan sering lingkungan
Sekarang coba Ibu minta, nah, kita cek dulu ini unsurnya, sudah ya. Yang pertama ada unsur apa, kemudian unsur di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini adalah unsur teks berita. Kata-katanya bisa dia seperti ini. Kata-katanya ya, ini kalau ini dalam bahasa Inggris ada di sini. Kemudian kalimat atau kata-katanya yang bisa dibuat berdasarkan unsur-unsur teks berita. Misalnya apa? Apa yang diberitakan? Ya, bisa ya. Kemudian siapa? Siapa yang diberitakan di sana? Dari video yang sudah ditampilkan tadi. Coba sekarang kalian minta satu atau dua orang. Bisa terbaca? Ada beberapa pertanyaan terkait video yang sudah ditayangkan dan temanmu yang lain mencoba menjawab. Siapa yang membuat pertanyaan? Dari video yang sudah ditayangkan. Yang paling gampang dulu, yang paling gampang kira-kira bisa temannya menjawab mengenai unsurnya. Salah satu unsur dipakai pertanyaan. Ya. Maka orang tersebut berinisiatif untuk membersihkan pantai. Siapa yang sudah bisa menjawab? Mengapa? Ada unsur mengapa. Mengapa ultraman tersebut berinisiatif untuk membersihkan pantai? Kira-kira mengapa ya? Ayo angkat tangannya. Kira-kira mengapa? Kalau pertanyaannya mengapa, jawabannya? Karena. Jawabannya karena ya. Karena agar pantai bisa bersih. Agar pantai bisa bersih. Kenapa pantai ini bisa bersih? Karena sampah yang dibuang oleh masyarakat. Ya, karena pantai kotor dan dipenuhi oleh sampah. Jadi, ultraman tersebut berinisiatif untuk membersihkan pantai agar pantai tetap terlihat bersih. Yang paling gampang, ya. Di mana lokasi dalam berita tersebut? Iya, di mana lokasi dalam berita tersebut? Di pantai Vietnam. Di pantai kita. Lanjut lagi. Ya, di pantai sudah ada pertanyaan sekarang. Mengapa sudah? Kemudian di mana sudah? Nah, siapa? Bagaimana pertanyaannya? Siapa yang membersihkan pantai? Siapa yang membersihkan pantai? Orangnya petambah manjat dari cantik. Gampang ya? Bisa ya membuat pertanyaan terkait objek yang sudah ditampilkan. Bisa kira-kira? Jadi nanti ini struktur, kemudian beberapa pertanyaan sudah. Sekarang kita ke kelompok dulu. Ya, itu akan bagi menjadi 4 kelompok. Berarti satu kelompok ada 7 orang kelas ya. Kelompok ada 7 orang. Sistem kelompoknya silakan berhitung dari sini 1 sampai 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti siapa yang nomor 1 semuanya di kelompok 1. Siapa yang nomor 2 kelompok 2, yang nomor 3 kelompok 3 dan seterusnya sampai kelompok 4. Sudah? Ingat. Sudah, jadi setelah kelompok terbentuk, nanti Ibu akan berikan masing-masing kelompok dengan media atau gambar yang berbeda. Ya, gambarannya seperti ini. Nanti kelompok 1 Ibu berikan gambar seperti ini. Bisa dilihat kelompok 1, gambarnya mengenai kelompok apa? Di mana ini? Pulau Sakit. Ya, jadi ada banyak sampah oleh laut yang Pulau Sakit. Silakan kalian dan ya, kemudian di kelompok 2
Bisa terlihat membuat saya di gambarnya yang dibagikan seperti ini. Ini adalah kegiatan apa? Di pantai. Unsurnya harus masuk di mana, siapa, ya, bagaimana. Ingat, untuk membuat berita, kamu bisa rekayasa tanggal dan waktunya, karena berita itu dia masuk berita yang paling baru. Ya, boleh dipakai tanggal sekarang, boleh, atau kegiatan tadi pagi, boleh, silakan. Kemudian kelompok 3. Mana kelompok 3? Bisa lihat ya. Saya kan membagikan aja gambarnya. Kira-kira ini gambar apa? Goyong di lingkungan apa? Ya, lingkungan rumah atau sekolah. Kemudian nomor 4. Sekolah. Ya. Kegiatannya membersihkan lingkungan sekolah. Jadi nanti kalian tentukan judulnya. Misalnya kelompok 4 judulnya apa? Membersihkan lingkungan sekolah. Kelompok 2 judulnya nanti apa? Silakan. Membersihkan apa tadi kelompok 2 ya? Pantai. Ya. Ulang lagi. Jadi cara kerjanya adalah kalian bagi berkelompok. Keduanya kan satu ini, kan ada 7 orang. Kedua 1, yang 6 ini silahkan kalian bekerja. Ketuanya memantau, temannya bekerja. Tanggung jawab ketua kelompok. Sudah dengarkan lagi, jangan bicara dulu. Halo. Sudah dengarkan aku tadi dulu, jangan bicara dulu supaya nanti mengerti. Sudah. Setelah kalian menentukan siapa ketuanya, siapa yang mengerjakan satu unsur 1 orang, baru kalian bekerja. Ya, karena pembelajaran kita itu tampilkan tadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama menentukan unsur, yang kedua menulis teks berita. Ya, jadi nanti kita sepakati pertemuan pertama nanti kita akan membahas mengenai apa namanya unsur teks berita. Ya, pertemuan kedua atau besok itu baru kalian menulis teks berita. Jadi sekarang kalian tentukan saja dulu unsurnya, besok baru dikembangkan menjadi teks berita. Sudah mengerti caranya? Nah, ini dia. Ya, ini adalah pekerjaan kalian yang sekarang. Jadi silahkan buat di tempat lempiran. Ditulis dulu di atasnya lembar asesmen proyek, menemukan isi berita sesuai dengan unsur-unsur teks berita. Dan setelah itu buat kolomnya, baru kalian isi pertanyaannya apa, ya kalimat tanyanya apa, jawabannya apa. Baru lanjut ke nomor 2, kalimat tanyanya apa, jawabannya apa, sama. Ya, lanjut ke nomor 3, kalimat tanyanya apa, dan seterusnya sampai kalian menemukan berapa unsur? 6 unsur. Tidak mengerti caranya? Tidak. Silakan sekarang baru boleh bekerja. Iya, diorak-orak dulu, sudah diorak-orak itu, orek buat masing-masing. Kamu ke bagian apa? Ketua kelompoknya siapa? Yang nanti kamu ke bagian apa? Silakan. Ada 6 ya. Setelah itu baru aku minta pekerjaan keluarnya digabung jadi 1 biar ketemu ke 6 unsur. Ya,
Sudah ya, sudah pantau semua. Berarti semuanya sudah hampir rampung, tinggal memasukkan satu saja penyalinnya. Ya, untuk sudah dulu kita lanjutkan ke kegiatan itu. Jadi untuk kegiatan hari ini kalian sudah mengenal apa? Kemudian kalian sudah mencoba ya. Halo. Boleh? Ini dulu, coba. Sedikit ya, sudah. Ini Ibu mau kegiatan penutup sekarang. Sudah dijawab tadi sama temannya, kalian sudah sampai di membuat kata tanya atau kalimat tanya mengenai unsur-unsur dan juga menjawab sesuai dengan materi atau objek yang diberikan. Ya, jadi ingat nanti setiap kelompok itu ada materi yang berbeda-beda. Presentasinya juga nanti akan tentunya berbeda-beda. Ya, untuk kegiatan besok itu kalian akan membuat teks ya, seperti jadwal yang sudah kita tentukan tadi. Jadi besok setelah kalian hari ini menentukan unsur, besok kalian akan menulis teks berita menggabungkan semua unsur tersebut yang sudah kalian dapatkan ya, jawabannya digabungkan sesuai dengan objek atau materi yang sudah kalian dapatkan. Gimana? Kira-kira sudah ya? Nah, kalau sudah, kira-kira masa depan bisa menjadi reporter nggak ini? Bisa. Saya ada sedikit bayangan di depanku, saya mau jadi reporter. Saya mau menjadi apa lagi? Bawa acara televisi. Nah, inilah dasar-dasarnya. Ya, jadi apa yang harus kalian beritakan, kemudian apa saja yang harus akan nanti dalam berita tersebut, fungsinya apa saja, dikembangkan seperti apa. Sudah, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dimengerti? Ada yang masih tidak mengerti banyak? Atau banyak yang tidak mengerti? Bisa ya? Bisa ditangkap ya? Bisa kalian bertekan? Ya. Berarti masih semangat untuk mengikuti pelajaran besok, karena besok kita ke penilaian atau ke presentasi yang penilaiannya ada di sana. Besok kita menulis teks berita, kemudian ada presentasi, silakan siapkan diri besok per kelompok, terutama ketua kelompok dikoordinir temannya ya, besok pembagian tugasnya bagaimana depan. Bagaimana ada pertanyaan? Kira tadi sudah Ibu lihat sudah selesai semua, berantamnya sebentar dulu nanti habis makan. Udah ya, berarti tidak ada pertanyaan. Kita lanjut lagi. Silakan.
Diri Rama Sandi. Halo anak-anak. Panganjali. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semangatnya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua ya? Ada yang tidak hadir? Satu sudah di absen, sekretaris sudah. Untuk memulai pelajaran hari ini, karena hari ini pertemuan kedua ya setelah kemarin, jadi hari ini Bu mulai dengan SDG dulu. Silahkan kalian berdiri. Jalan sebentar ya teman-teman. Ya, kalian tahu tepuk 1 sampai 5 nggak? Tahu? Tepuk 1? Bukan. Tepuk 1 apa? Yes. Tepuk 2? Tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap belajar. Baik, kita mulai sekarang ya. Ibu arahkan kalian yang ya. Sudah mulai tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar hari ini? Sudah. Terima kasih konsentrasinya. Silakan duduk. Baik, jadi untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya sedikit mengenai pelajaran kemarin. Apa yang sudah kalian pelajari kemarin? Ya. Kita mencari unsur berita yang berkaitan dengan peristiwa atau peristiwa. Ya. Menentukan unsur-unsur berita, itu tanya lagi. Temannya cuma satu yang menjawab, menentukan unsur-unsur berita. Yaitu Simba yang apa suaranya? Ibu nggak dengar suara hatinya. Simba. Simba. Ya, atau disebut juga 5W1H. Ya, unsur-unsur teks berita ada 6. Unsur teks berita ada 6, yaitu adik Simba atau 5W1H. Ya, itu yang sudah kalian pelajari kemarin. Jadi, kemarin kalian sudah menemukan 6 unsur. Ya, kemudian jawaban-jawaban yang sudah kalian dapatkan kemarin disusun menjadi satu paragraf. Bisa ya? Bisa? Kemudian isi berita. Isi berita ini adalah penjelasan lebih detail lagi semuanya atau pemaparan dari berita yang sudah kalian buat. Ya, ditambahkan di bawahnya pemaparan lebih jelas. Kalau mau misalnya unsur apa? Berarti unsur waktu. Ya, pada Baru yang belum. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari berita yang kami susun, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Sariati. Perkenalkan, nama saya Kumau Bayu Sastra. Perkenalkan, nama saya Anita Deniti Sastra Dewi. Perkenalkan nama saya Yulian. Ya. Perkenalkan, nama saya Iwan Perkenalkan, nama saya Kemas Muda Alam. Di mana petugas kebersihan membersihkan sampah jenggot di Purwosake, Kecamatan Karangasem, Provinsi Bali.
Kenapa Pulau Sakin dipenuhi banyak sampah? Karena pemuda membuang sampah sembarangan. Silakan masukan atau pertanyaan dari pekerjaan teks berikan kelompok 1. Silakan. Sekarang bagaimana cara mengimbau masyarakat agar bisa supaya bisa mengerti agar para pemuda itu tidak membuang sampah sembarangan di Pulau Besari. Gimana cara menghimbau masyarakat atau pemuda yang sakit Pulau Besari agar tidak membuang sampah sembarangan lagi? Bagaimana kira-kira caranya? Silakan jawabannya. Solusi apa yang lebih efektif agar pemuda tidak membuang sampah sembarangan? Memberi tindak lanjut kepada yang membuang sampah sembarangan, seperti memberi denda kepada yang membuang sampah sembarangan, seperti memberi himbauan kepada pemuda, karena di setiap penduduk Pulau Sate sudah ada disediakan tong sampah. Begitu kira-kira? Kan tadi 3 ya. tadi sudah dijelaskan pemerintah sudah memberi himbauan, namun masih tidak dituruti oleh para pemuda. Dan tadi dengan bisa memberi denda kepada yang membuang sampah sembarangan. Bagaimana bisa kita tahu siapa yang membuang sampah sembarangan? Apakah kita harus memantau 24 jam atau bagaimana? Tapi kan CCTV itu berarti harus dipantau non-stop selama 24 jam ya. Ada yang lebih efektif lagi caranya. Bagaimana? Dengan menghimbau kepada pemuda bahwa di setiap sudut sudah disediakan tong sampah. Tetapi hal itu belum juga efektif. Sudah dikenakan denda bagi yang membuang sampah sembarangan, disanah lagi oleh kelompok 3 karena mungkin tidak efektif, kita tidak tahu siapa yang membuang sampah sembarangan ya. Coba Ibu tambahkan, mungkin caranya adalah nanti panitia di pura bisa menyediakan poster atau tulisan tertempel. Ya, di sini ada tong sampah, jangan buang sampah sembarangan, itu kan bisa ya solusinya. Kemudian himbauan setelah sembahyang. Setiap selesai sembahyang itu dihimbau lagi, mengingatkan lagi untuk pemuda tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu harus dilakukan berulang-ulang setiap selesai sembahyang. Tidak lupa poster atau tulisan-tulisan menjaga kebersihan juga diperbanyak di sana. Kemungkinan itu akan dibaca dan mudah-mudahan pemuda bisa memahami arti kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Bisa diterima? Saya ditambahnya. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, sekarang ke penutup. Ya. Jadi selama pembelajaran 2 pertemuan ini, ya kita sudah mempelajari apa? Yang pertama, menentukan simbol. Yang kedua, menulis teks berita. Ya, jadi kira-kira dari 2 pertemuan ini ada tambahan pengetahuan nggak dari apa yang sudah kamu pelajari? Ada. Ya. Saya mengetahui bahwa membuat teks berita tentang berita yang kita temui di koran, media elektronik, cara menulisnya ada cara yang sedikit rumit, tidak segampang yang saya kira. Ya, itu ya. Jadi kita biasanya kan hanya membaca saja. Ternyata itu ada unsur-unsur yang harus diperhatikan atau dimuat dalam berita tersebut, baik fungsinya, baik tata penulisan dan tata kebahasaan. Ya. Bagaimana untuk pembelajaran 2 kali pertemuan yang lainnya? Apakah kalian senang dengan model pembelajaran seperti ini? Jadi cepat mengerti atau bagaimana? Bisa ya, berarti bisa ya, pengertiannya sudah bisa. Ya. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan sedikit evaluasi. Ya, sedikit evaluasi, minta waktunya 5 menit. Ya, silakan dijawab langsung.
ini. Wow.